Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kita pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 17. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, barangkali pesan khotbah di minggu yang lalu, yaitu Minggu Rogate, Minggu Doa, masih segar dalam ingatan kita. Di mana minggu kemarin kita diingatkan akan pentingnya doa dalam hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kehidupan orang percaya tidak boleh terlepas dari doa. Contoh konkretnya itulah yang kita lihat dalam nas kita pada hari ini, di mana kalimat-kalimat yang telah kita dengarkan tadi atau kita baca tadi dalam nas ini adalah merupakan doa Daud kepada Tuhan, di mana dia memohon supaya Tuhan memperhatikan situasinya yang sulit, supaya Tuhan memperhatikan penderitaannya, pergumulannya, serta supaya Tuhan memberikan kelepasan dari musuh-musuhnya. Kita tahu atau jika kita perhatikan perjalanan kehidupan Daud, begitu sering dia menghadapi situasi yang sulit, situasi yang genting, bahkan situasi yang mengancam nyawanya dan yang mengancam jiwanya. Termasuk ketika Saul membenci dia dan mengejar dia, bahkan selalu berusaha untuk membunuhnya. Dia harus melarikan diri dari kejaran Saul, mulai dari dia pergi ke gurun pasir Nob, ke Akis, kemudian ke Adulam, kemudian ke Moab, ke Kehila, dan terakhir di padang gurun Zif atau Maon. Kemanapun dia pergi, Saul tetap mengejar dan berusaha untuk membunuhnya. Dan ketika di Maon, sebenarnya nyawa Daud sudah hampir dibunuh oleh Saul. Untunglah tentara Filistin menyerang bangsa Israel. Akhirnya salah seorang suruhan atau orang-orang pasukan Saul menyatakan, ayolah kita mundur. Bangsa Filistin telah mengejar atau berperang terhadap bangsa kita. Akhirnya Saul berpikir lebih baik mundur. Nantilah urusan terhadap Daud. Sekarang menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Artinya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, betapa banyak atau betapa seringnya Daud mengalami keadaan sulit,
bahkan keadaan yang sudah mengancam jiwanya. Padahal seperti yang kita ketahui, sebenarnya Daud tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada Saul. Bahkan sebaliknya, kehadiran Saul sebenarnya membawa kebaikan, membawa keuntungan bagi Saul. Kehadiran Daud, di mana Daud adalah tentara yang terlatih, dia sering memenangkan pertempuran, berperang melawan bangsa yang lain. Artinya kehadiran Daud membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Dia menang, selalu menang berperang. Dia menang mengalahkan Goliat, seorang yang sangat ditakuti oleh bangsa Israel. Bahkan yang lebih mengagumkan lagi, ketika Saul dihinggapi atau dirasuki oleh roh jahat, Daudlah yang menyembuhkannya. Daudlah yang menenangkan jiwanya dengan permainan musiknya atau permainan kecapinya. Artinya di situ sebenarnya di satu sisi kehadiran Daud begitu berarti bagi Saul, begitu menguntungkan bagi Saul sebenarnya. Tetapi mengapa Saul sangat membenci Daud? Kesalahan apa yang Daud perbuat? Tidak ada kesalahan dan tidak ada hal yang menyakitkan yang pernah dilakukan oleh Daud kepada Saul. Lalu apa? Lalu mengapa Saul sangat membenci Daud? Hanya karena kecemburuan sebenarnya. Saul cemburu ketika perempuan-perempuan Israel memuji-muji Daud, bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya Daud walaupun dia bukan seorang raja, hanya sebagai seorang panglima, tetapi dia mengalahkan musuh lebih banyak daripada Raja Saul. Itulah yang membuat hati Saul cemburu, tersakiti. Nyanyian daripada perempuan-perempuan Israel. Apalagi ketika Saul ditolak menjadi raja di tengah-tengah Israel, dan pada akhirnya Samuel memberkati atau mengurapi Daud menjadi raja menggantikannya. Alangkah bencinya dia, alangkah dia sungguh-sungguh ingin menyingkirkan Daud dari kehidupannya. Jadi tidak ada, sekali lagi tidak ada kesalahan sebenarnya, hanya kecemburuanlah yang menghinggapi atau memenuhi hati Saul sehingga dia ingin membunuh, mengejar Daud. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, walaupun Daud menghadapi masalah atau situasi yang sulit, bagaimana dia meresponnya? Apa yang dia lakukan? Kita bisa belajar dari firman ini tadi bahwa yang pertama yang dia lakukan adalah dia menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memperhatikan pergumulannya atau perkaranya. Dia berkata di ayat yang pertama, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dia tidak mengandalkan pikirannya, dia tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan kemampuannya, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Dia menyerahkan diri, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya kepada kuasa Allah yang mampu melepaskan dia dari musuhnya atau dari Saul dan orang-orangnya. Dia percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dia, percaya dengan segenap hati. Dia sepertinya sangat menghidupi firman Tuhan yang ada dalam Amsal 3 ayat 5 yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Inilah yang dia lakukan. Dia percaya sepenuh hati kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pikirannya, pada pengertiannya. Mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Inilah hal yang pertama yang bisa kita pelajari dan akan kita lakukan atau harus kita lakukan dalam hidup kita ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan. Berserulah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan,
Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu. Jangan mengandalkan apa yang kamu miliki. Sekarang ini banyak orang yang mengandalkan apa yang dia miliki. Sekarang ini banyak orang yang mempertuhankan hartanya, mempertuhankan miliknya. Dia pikir semua miliknya itu bisa menyelamatkan jiwanya. Mengandalkan apa yang dia miliki. Padahal ketika seseorang mengandalkan apa yang dia miliki, dia harus tahu bahwa semua itu adalah mati. Semua itu adalah benda mati. Dan tidak akan pernah bisa menjawab persoalan kita. Tidak akan pernah bisa menjawab pergumulan kita. Seperti ketika bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir ke Kanaan. Banyak di antara mereka yang menyembah patung berhala. Dan sampai berhari-hari mereka menyembah berhala itu. Tolong dengarkan kami. Tuhan dengarkan kami. Tetapi mereka berseru kepada patung lembu emas. Dan sampai kapanpun, sampai mereka kehabisan tenaga untuk menyembah patung itu tetap diam. Tidak pernah bisa menjawab persoalan mereka. Tidak pernah memberi jawaban akan doa-doa mereka, permohonan dan permintaan mereka. Tetapi sebaliknya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Allah kita adalah Allah yang mendengar dan Allah yang hidup, yang bisa berbicara, yang bisa menjawab semua persoalan kita, pergumulan kita. Oleh karena itu andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan benda-benda di sekitar kita, apa yang kita miliki, yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjawab kita, memberi kelegaan kepada kita, memberi jalan keluar dari setiap masalah kita. Dia berseru kepada Tuhan, yang kedua, sebab dia percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Itu tadi dikatakan di ayat 6. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Dia percaya, dia begitu yakin, tidak ada keraguan dalam hidupnya, dalam hatinya. Tetapi dengan pasti dia meyakini bahwa Tuhan akan menjawab dia. Ini jugalah yang menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita berseru atau ingin berdoa kepada Tuhan, yang pertama harus kita miliki adalah percaya. Kepercayaan, keyakinan. Hilangkan keraguan-raguan. Jangan ragu. Karena ketika kita ragu, kita tidak akan pernah menemukan jawaban. Tetapi ketika kita yakin, kita percaya, kita telah menerima apa yang kita minta. Sebab dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, percayalah, aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percayalah, ketika kita berdoa, maka kamu telah menerimanya. Hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi harus percaya. Ketika kita berdoa atau berseru, itu juga yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ketika dia ingin membangkitkan Lazarus dari kematian, dia terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Yesus Kristus berdoa. Yesus berdoa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan doaku. Yesus Kristus pertama-tama percaya kepada Allah Bapa. Dia berdoa, dia bersyukur. Allah pasti mendengarkan doanya sehingga dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Percayalah akan doa-doa kita bahwa Tuhan akan mendengarkannya. Yang sering terjadi adalah kita sudah berdoa tetapi kita ragu akan doa kita. Ada pernah seperti itu, seseorang berdoa begitu meyakinkan sebenarnya doanya. Baik itu penyusunan kata-kata, penyusunan kalimat, intonasinya begitu mengagumkan. Semua orang yang ikut berdoa
merasa sangat terberkati, merasa sangat yakin bahwa Tuhan akan mendengar doanya. Kalimatnya begitu jelas dan sangat teratur. Tetapi setelah dia mengatakan amin, dia langsung, ya bagaimana ya nantinya, didengarkan Tuhan enggak doa kita? Sering itu terjadi dalam hidup kita. Kita sudah berdoa, kita sudah menyampaikan seluruh permohonan kita, menyusun kata-kata, menyusun kalimat-kalimat dengan begitu baiknya. Tetapi setelah amin, setelah kita selesai berdoa, bagaimana nanti ya? Apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah itu akan terjadi nanti? Sering ada keraguan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, supaya Tuhan mendengar doa kita, milikilah terlebih dahulu kepercayaan, iman, keyakinan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dan jangan ragu akan doa-doa kita. Tuhan pasti akan menjawabnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Daud begitu yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya? Mengapa Daud begitu yakin bahwa Tuhan akan menjawab seruannya? Tadi yang pertama dikatakan bahwa dia telah mengenal siapa Allah, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu memperhatikan seruan umatnya, dan Allah yang selalu mendengar atau memberi jawaban. Artinya dia memiliki pengenalan yang benar kepada Allah. Tetapi selain itu, dia begitu yakin bahwa Tuhan akan mendengar doanya, menjawab seruannya, karena dia juga mengenal dirinya sendiri. Dia mengenal siapa dia. Tadi diterangkan dalam nas ini bahwa dia adalah orang yang benar, dan inilah yang membuat dia yakin bahwa Tuhan akan mendengar doanya. Setidaknya ada 3 kriteria yang menyatakan bahwa Daud adalah orang yang benar. Yang pertama, bibirnya benar. Tadi dikatakan di ayat 1, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Bibirnya tidak menipu. Walaupun dipakai di sini kata bibir, tetapi yang mau dikatakan adalah perkataannya, lidahnya, ucapannya tidak pernah menipu, jauh daripada tipu muslihat. Perkataannya, ucapannya selalu benar. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berdusta, tetapi dia selalu menyatakan apa yang benar. Oleh karena itu, supaya doa kita, seruan kita didengarkan oleh Tuhan, peliharalah bibirmu, peliharalah lidahmu, peliharalah perkataanmu, ucapanmu. Di Yakobus 3 dikatakan, dijelaskan, lidah begitu sangat berbahaya. Lidah diibaratkan seperti api yang sanggup membakar sebuah kota. Sangat berbahaya. Dan apapun yang keluar dari lidah kita bisa menjadi bahaya bagi orang lain jika kita salah mengucapkan. Oleh karena itu dalam Efesus diingatkan, kalau kalian berbicara janganlah memakai kata-kata yang kotor, tetapi pakailah kata-kata yang memberi pertolongan, kata-kata yang membina, yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mendengarnya. Mendatangkan kebaikan, jangan pakai kata-kata kotor. Kalau kita lihat sekarang ini di media sosial, begitu bebasnya orang-orang menyampaikan kata-katanya. Begitu bebasnya orang menyampaikan kabar-kabar bohong. Begitu bebasnya kita menghakimi seseorang, sehingga banyak yang tersakiti. Begitu bebasnya orang menyebarkan fitnah di media sosial sekarang. Padahal dikatakan fitnah itu lebih dari membunuh. Artinya fitnah itu sangat menyakitkan. Tetapi itulah yang terjadi sekarang. Orang sangat bebas menyampaikan kata-kata bohong, kata-kata kotor yang selalu menyakitkan orang lain.
Tetapi firman ini mengingatkan, kalau kita berbicara, kalau kalian berbicara, supaya doa kita didengar oleh Tuhan, jangan pernah memakai kata-kata kotor, tetapi pakailah kata-kata yang memberkati. Peliharalah ucapanmu, peliharalah perkataanmu. Yang kedua adalah hatinya benar. Selain tadi ucapannya benar, tetapi juga hatinya benar. Dikatakan di ayat 3, bila engkau menguji hatiku dan memeriksanya waktu malam, engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Bila engkau memeriksa hatiku, tidak akan engkau temui suatu kejahatan. Mengapa menjaga hati juga penting? Karena hati dan mulut, ucapan sangat berhubungan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan pasti berasal dari hati kita. Oleh karena itu tidak cukup hanya menjaga perkataan, menjaga lidah, menjaga ucapan, tetapi harus lebih dahulu menjaga hati. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang akan keluar dari mulut kita. Itulah yang akan kita lakukan. Karena setiap peristiwa yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan, semua itu bersumber dari hati. Oleh karena itu jaga hatimu. Filipi 4 ayat 5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh setiap orang. Artinya kita harus selalu menunjukkan kebaikan hati kita. Kita harus memelihara atau menjaga hati kita. Sebab dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati sangat penting. Oleh karena itu peliharalah hatimu, supaya ucapanmu juga terpelihara, supaya ucapan kita juga benar. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan mendengar doanya, sebab dia adalah orang yang langkahnya benar. Dikatakan di ayat 5, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Artinya langkahnya benar. Jadi ada 3 kriterianya tadi. Yang pertama, perkataannya benar, kemudian hatinya benar, dan ketiga, langkahnya benar. Walaupun orang-orang di sekitarnya melangkah ke jalan yang tidak benar, artinya melakukan kejahatan, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi dia selalu memelihara langkahnya. Dia selalu memelihara perbuatannya supaya tidak tersesat, supaya dia tidak menjalani jalan yang salah. Itulah mengapa dia begitu yakin bahwa Tuhan akan menjawab doanya, mendengar seruannya. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita mengatakan, Tuhan dengarkan doaku, dengarkan seruanku, sebab aku orang yang benar. Beranikah kita menyatakan bahwa kita benar? Beranikah kita menyatakan bahwa kita tidak pernah melangkah di jalan yang salah? Lakukanlah itu supaya kita berani menyatakan siapa kita kepada Tuhan, menyatakan bahwa kita benar kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolong kita, mendengar seruan kita, menjawab doa-doa kita. Amin, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah menerangi hati dan pikiran kami pada hari ini. Melalui hamba-Mu Raja Daud yang berserah diri kepada Tuhan ketika dia menghadapi situasi sulit, situasi genting, masa-masa yang mengancam jiwanya. Dia berserah kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, memohon perkenanan Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, sebab dia percaya dan begitu yakin bahwa Tuhan akan mendengar seruannya, Tuhan akan mendengar doa-doa yang dia panjatkan, yang dia sampaikan, sehingga Tuhan menyelamatkan nyawanya, Tuhan mendengar seruannya dan meluputkan dia dari musuh-musuhnya. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami memohon juga belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami serukan,
apapun yang kami sampaikan dalam doa-doa kami kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkannya. Tetapi kami tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak Engkau sukai, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarilah kami berjalan bersama Tuhan. Ajarilah kami memelihara lidah kami, memelihara perkataan dan ucapan kami, sehingga selalu memberkati. Ajarilah kami juga untuk memelihara hati kami, sehingga hati kami tetap suci, hati kami tetap bersih dan benar, sehingga ketika kami berdoa dan berseru kepada Tuhan, kami menerima jawabannya, kami menerima apa yang kami minta, dan kami serukan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami tidak pernah lepas dari setiap persoalan, setiap pergumulan, tetapi melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, memberi kami keyakinan bahwa ketika kami menghadapi kesulitan apapun dan ketika kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami menjawab seruan kami. Berilah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap yakin dan percaya akan kuasa Allah. Kami yakin dan percaya akan kebaikan Allah yang selalu memelihara hidup kami. Jangan kami mengandalkan pikiran kami, janganlah kami mengandalkan apa yang kami miliki, tetapi kami selalu mengandalkan Tuhan. Berkati setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan, apapun yang jemaat-Mu kerjakan dalam hidup mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati sehingga mereka bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga seluruh pelayanan gereja-Mu ini, berkati hamba-hamba-Mu, pendeta dan para halado yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga setiap pelayanan gereja-Mu ini bisa menjadi pujian yang harum bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat dan sesama kami Tuhan. Terimalah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.